Aku rela jadi istri kedua demi pengobatan anakku. Aku seorang janda anak satu, suamiku meninggal ketika anak kami berusia 5 tahun. Sekarang anakku sudah berumur 9 tahun. Ujian terberat di hidupku ketika aku harus ikhlas ditinggal selamanya oleh suamiku. Tapi aku masih diuji dengan penyakit anakku, dia terkena kanker. Setiap hari dia harus minum obat agar sel kankernya tidak semakin menyebar. Setiap bulan harus kemoterapi. Aku butuh banyak biaya besar untuk semua itu. Aku hanya bekerja sebagai pelayan di kafe. Gajiku selalu habis untuk kebutuhan dan membeli obat. Untuk kemoterapi, aku sering bon ke bosku. Setelah kepergian suamiku, aku hanya fokus untuk kesembuhan anakku. Tidak pernah berpikir untuk menikah lagi. Namun setelah bertemu dia, aku berubah pikiran. Dia baik dan perhatian. Baru kenal sudah mengungkapkan perasaannya. Tapi sebelum semua semakin jauh, aku mengatakan statusku dan keadaan anakku. Tapi dia malah berjanji akan membantu biaya pengobatan anakku sampai sembuh. Karena aku suka dan tergiur dengan janjinya, aku pun mau menikah dengan dia. Kami pun melangsungkan pernikahan. Aku diajak pindah ke rumah dia. Perkenalan kami sangat singkat. Aku belum kenal siapa keluarganya, bahkan aku tahu ibunya hanya dari foto. Dia bilang ibunya sibuk, jadi tidak bisa hadir di acara pernikahan kami. Aku sedikit ragu, tapi dia berusaha meyakinkan aku. Aku tidak menyangka dia sangat mapan dan kaya. Pantaslah dia menyanggupi biaya pengobatan anakku. Aku bersyukur sekali punya suami yang sayang dan peduli dengan anakku. Aku seperti wanita biasa yang mendapatkan seorang raja. Setelah masuk ke rumahnya, aku terpukau karena sangat rapi dan mewah. Tapi kekagumanku terhadap suami dan rumah itu hancur seketika. Di rumah itu ada seorang wanita yang ternyata istri pertama suamiku. Aku adalah duri di rumah tangga mereka. Kalau aku tahu dia sudah beristri, aku tidak akan menerima lamarannya. Ini semua salahku, tidak cari tahu dulu siapa dia. Aku tidak terima dibohongi. Aku pergi dari rumah itu, tapi suamiku menahanku. Dia mengatakan kalau dia tidak bahagia dengan istrinya. Karena istrinya hanya ingin uang dan hartanya saja. Dia tidak mencintai istrinya. Dia tetap mempertahankan karena punya hutang budi dengan keluarganya. Tapi aku tetap marah dan tidak terima diperlakukan seperti ini. Aku hanya akan menjadi sumber masalah di keluarga mereka. Belum sampai rumah, kanker anakku kambuh dan sakit. Aku membawanya ke rumah sakit. Kata dokter, dia harus segera dioperasi. Aku bingung, aku tidak punya uang, aku juga sudah tidak bekerja. Aku terpaksa meredahkan diriku, aku menelpon suamiku dan meminta bantuan. Aku terpaksa demi anakku, aku harus ikhlas menerima jadi istri kedua. Setelah anakku operasi, kami pun tinggal bersama. Suamiku menyuruh istri pertamanya pindah ke rumah yang lain. Hari-hari kami lewati dengan bahagia walau hatiku nelangsa. Istri pertama suamiku selalu mengganggu dan menghinaku. Wajar, dia pasti sakit hati dimadu oleh suaminya. Aku harus sabar dan terima. Belum lagi ibu mertuaku, dia tidak terima aku menjadi menantunya. Dia juga merendahkan aku dan menjadikan aku seperti pembantu. Aku harus terima dan sabar, ini semua demi anakku. Aku bisa lega karena setiap bulan anakku bisa kemoterapi dan obatnya terjamin. Tapi suamiku jadi berubah. Dia merasa tidak diperhatikan, dia cuek dan selalu marah denganku. Dia merasa aku hanya fokus dengan anakku dan tidak peduli dengannya. Dia kasar sama aku dan anakku. Dia berubah tidak lagi membiayai pengobatan anakku. Bahkan dia menuduhku selingkuh. Hanya karena melihat fotoku mengobrol dengan bosku. Aku terpaksa bekerja lagi karena anakku harus terus berobat. Karena foto itu, aku diceraikan. Suamiku menuduh aku sudah mengkhianati dia. Aku diusir dari rumahnya. Aku hanya bisa pasrah sebab suamiku tidak mau mendengarkan aku. Ini lebih baik, aku bisa fokus lagi ke anakku. Walaupun aku harus bekerja siang dan malam, aku jalani semua dengan ikhlas. Tapi kanker anakku semakin parah. Sel kankernya tumbuh lagi dan harus segera operasi. Aku buntu harus cari biaya di mana lagi. Allah sangat baik denganku. Di saat aku tidak tahu harus kemana, tiba-tiba bosku datang menawarkan bantuan. Dia akan membiayai operasi anakku. Karena dia tidak ingin ada orang yang bernasib sama dengan ayahnya,
yang juga pengidap kanker, meninggal karena tidak ada biaya untuk operasi. Aku bersyukur ada orang sebaik bosku. Akhirnya anakku operasi, dia sudah sembuh dan kankernya tidak tumbuh lagi. Alhamdulillah. Pagi itu saat aku sedang bersih-bersih, mantan suami datang. Dia meminta maaf dan menyesal sudah percaya pada istri pertamanya. Dia cerita kalau istrinya itu selingkuh dengan lelaki lain dan membawa kabur uang tabungannya. Dia menyesal sudah menceraikan aku. Dia meminta untuk aku mau rujuk dengannya. Tentu aku tidak mau lagi, karena aku sudah sangat sakit tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan waktu itu. Aku tidak mau lagi sakit hati kedua kalinya, jika kembali lagi dengan orang yang sama. Aku memilih hidup sendiri dengan anakku, fokus membesarkan dia, dan kalau diberi jodoh, aku berharap tidak hanya cinta denganku, tapi juga anakku.